Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, cita-cita. Logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara umum pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dikarenakan Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi acuan dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa. Maksudnya Pancasila memiliki sifat terbuka pada hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman, namun tanpa menghilangkan atau mengubah nilai dasar yang termuat dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Misal, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern.
Nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi masyarakat misalnya adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskampling yang melibatkan masyarakat secara bergantian.